Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget waktu ngurus event? Deadline mepet, klien rewel, vendor ngilang, tim panik, tapi lo tetap harus senyum seolah semuanya baik-baik aja. Nah, kalau lo ngerasain itu, selamat, lo udah masuk dunia event organizer yang sesungguhnya. Tapi tenang, di episode kali ini gue bakal bagiin 10 tips penting yang sering disepelein EO pemula. Padahal efeknya gede banget buat kelancaran event lo. Langsung aja kita bahas satu-satu, biar lo makin siap jadi EO yang solid dan profesional. 1. Jangan takut meminta bantuan. Ini penting banget. Banyak EO pemula yang pengen nunjukin kalau dia bisa semuanya sendiri. Padahal di dunia event, nggak ada yang bisa jalan sendirian. Kalau lo ngerasa kewalahan, delegasikan tugas. Percaya sama tim lo. Kalau lo punya orang yang bisa diandalkan, manfaatkan mereka dengan bijak. Dan kalau lo masih baru banget, jangan gengsi cari mentor. Belajar dari orang yang udah lebih berpengalaman itu bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo pengen tumbuh. Ingat, EO sukses bukan yang kerja paling keras, tapi yang kerja paling cerdas. 2. Anggaran adalah peta jalan acara. Tanpa anggaran yang jelas, lo kayak jalan di hutan tanpa kompas. Setiap event harus punya budget plan yang realistis, dari kebutuhan utama sampai dana cadangan. Sering banget EO pemula lupa masukin biaya kecil yang ternyata penting banget, kayak ongkos kirim, biaya overtime kru, atau cadangan konsumsi. Dan jangan lupa, pantau pengeluaran tiap hari. Kalau lo jor-joran di awal, bisa-bisa di akhir malah nombok. Event keren nggak harus mahal, tapi harus terencana. 3. Kejutan adalah musuh EO. Di dunia event, kata kejutan itu bikin jantung deg-degan, dan bukan dalam arti romantis. Makanya, double check itu wajib. Cek ulang alat-alat, pastiin jadwal vendor, pastiin listrik aman, dan semua kru tahu job desk-nya. Satu kesalahan kecil bisa bikin efek berantai. Misalnya, MC telat datang karena rundown nggak dikirim, atau sound system error karena kabel nggak dicek. Cuma butuh satu kelalaian kecil buat bikin semua kerja keras lo sia-sia. Jadi, sebelum acara dimulai, cek, dan cek lagi. 4. Jaga stamina dan kesehatan. Nah ini nih yang paling sering disepelein. EO itu kerja fisik dan mental. Bisa dari pagi sampai tengah malam, kadang bahkan begadang 2 hari sebelum event. Kalau lo nggak jaga kesehatan, lo bakal tumbang duluan. Cukup tidur, makan teratur, dan jangan lupa minum air putih. Karena event sukses itu butuh otak yang fokus dan badan yang kuat. Dan satu hal penting, tetap tenang di bawah tekanan. EO yang panik bakal bikin satu tim panik juga. 5. Teknologi adalah sahabatmu. Zaman sekarang nggak ada alasan buat ribet. Gunakan teknologi buat bantu kerja lo. Lo bisa pakai aplikasi kayak Trello, Notion, Asana, atau Google Sheets buat nyusun timeline, checklist, dan progress tim. Kalau lo masih ngatur semuanya lewat chat acak di WhatsApp, siap-siap aja ada yang kelupaan. Dengan tools digital, lo bisa kerja lebih rapi, terkoordinasi, dan efisien. EO modern itu bukan cuma kreatif, tapi juga melek teknologi. 6. Kepuasan tamu adalah prioritas. Boleh dibilang ini kunci utama kesuksesan event. Nggak peduli seberapa keren konsepnya. Kalau tamu udah ngerasa nggak nyaman, semua usaha lo bisa jatuh. Pastikan hal-hal dasar terpenuhi. Parkir yang cukup, tanda arah yang jelas, toilet yang bersih, makanan yang layak, dan flow acara yang nggak bikin bosan. Karena kalau tamu happy, klien juga happy. Dan kalau klien happy, siap-siap aja lo dapat proyek lanjutan. Jadi, selalu ingat, tamu adalah cermin kualitas EO. 7. Promosi adalah bagian dari kesuksesan. Banyak EO yang fokus di eksekusi, tapi lupa di promosi. Padahal kalau lo bikin event publik, publikasi itu penting banget. Gunakan media sosial, Instagram, TikTok, bahkan LinkedIn kalau perlu. Bikin teaser, upload behind the scene, atau share konsep uniknya. Kalau acaranya bersifat undangan, manfaatin undangan digital biar lebih modern dan hemat waktu. Karena promosi yang bagus bukan cuma bikin orang datang, tapi juga bikin orang percaya sama brand EO lo. 8. Jujur dengan klien tentang keterbatasan. Kadang klien punya ekspektasi yang tinggi banget. Mau konsep megah, tapi budget minim. Nah, di situ lo harus berani jujur.
Jangan asal iya demi dapat project. Lebih baik lo jelasin dengan sopan. Dengan budget segini, kita bisa maksimalin di bagian ini. Dan tawarkan alternatif kreatif. Klien yang rasional akan lebih menghargai EO yang transparan daripada EO yang janji manis, tapi hasilnya berantakan. 9. Belajar dari kompetitor. Nggak usah gengsi belajar dari EO lain. Lihat gimana mereka bikin event, gimana mereka handle crowd, gimana mereka presentasi ke klien. Dunia EO itu kompetitif, tapi juga kolaboratif. Dengan mengamati, lo bisa nemuin tren baru dan cara-cara kreatif yang belum lo coba. Jangan takut kalau ada EO lain yang lebih besar. Gunakan itu sebagai motivasi untuk ningkatin skill dan kualitas tim lo. Ingat, EO yang hebat bukan yang paling populer, tapi yang paling berkembang. 10. Semangat adalah bahan bakar EO. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Semangat! Lo boleh punya rencana hebat, tim solid, teknologi canggih, tapi tanpa semangat, semua bakal hambar. Dunia event itu penuh tekanan, tapi juga penuh momen luar biasa. Ketika lo lihat tamu senyum puas, atau klien bilang terima kasih, acaranya sukses banget. Semua rasa capek itu langsung hilang. Karena disitulah letak kebahagiaan seorang EO. Melihat hasil kerja keras berubah, jadi pengalaman tak terlupakan. Jadi, dari semua tips tadi, ingat satu hal. EO bukan cuma profesi, tapi gaya hidup. Lo harus sabar, fleksibel, terus belajar, dan gak takut gagal. Karena setiap event adalah pelajaran baru yang bikin lo lebih tangguh. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke Kalapa TV. Biar lo nggak ketinggalan tips, insight, dan cerita seru dari dunia event organizer. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan ingat, di dunia event, kita bukan cuma bikin acara, tapi menciptakan momen yang berharga.